Mari kita berbicara tujuan keuangan. Mengapa ada sebagian orang yang sulit untuk memenuhinya, dan apa yang terjadi kalau kamu tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tapi sebelum membahas itu, apa sih tujuan keuangan itu? Yakni target atau prioritas yang berhubungan dengan uang yang ingin kamu capai. Kamu ingin menikah 3 tahun lagi dan perlu mengumpulkan uang 100 juta? Itu tujuan keuangan. Kamu ingin mulai berinvestasi bulan depan? Hey, itu tujuan keuangan juga. Namun, ada tujuan keuangan yang baik dan ada tujuan keuangan yang kurang baik. Nah, seperti apa contohnya? Aku ingin kaya waktu pensiun nanti. Nah, ini adalah contoh tujuan keuangan yang kurang baik. Aku ingin memiliki uang 10 miliar pada tahun 2050 dengan berinvestasi 3 juta per bulan yang dapat memberikan imbal hasil sebanyak 12-15% per tahun. Nah, ini contoh tujuan keuangan yang lebih baik. Karena ciri-ciri tujuan keuangan yang baik ada tujuan keuangan yang memiliki kaidah SMART, spesifik. Tujuan keuangan sebagai dana pensiun yang berjumlah 10 miliar pada tahun 2050. Measurable, uang 10 miliar. Attainable, mengumpulkan 10 miliar dalam waktu 30 tahun. Realistic, menyisihkan 3 juta per bulan. Dan terakhir adalah timely, yaitu ada target waktu penyelesaiannya. Ketika kita sudah memiliki tujuan keuangan yang baik, kita baru dapat memformulasikan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah awal yang dapat kita ambil seperti mengganti camilan dengan yang lebih murah, mengurangi belanja yang lucu-lucu, atau mengurangi langganan-langganan yang tidak perlu. Setelah itu semua sudah kita lakukan, baru kemudian kita membangun dana darurat kita. Setelah itu, baru kemudian kita membeli asuransi. Kita memilih dan mempelajari instrumen investasi yang cocok sesuai dengan profil risiko kita, sesuai dengan jangka waktu tujuan keuangan kita, dan sanggup memberikan imbal hasil yang cukup. Karena berbeda tujuan keuangannya, berbeda pula instrumen investasinya. Tetapi sayangnya, langkah terakhir inilah yang terburu-buru sering diambil oleh banyak orang tanpa memastikan langkah-langkah sebelumnya sudah terpenuhi. Padahal, berinvestasi tanpa memformulasikan tujuan keuangan kita itu seperti merencanakan sebuah perpisahan dengan uang kita. Apalagi diperparah dengan tidak adanya dana darurat dan asuransi. Mengapa ada orang yang melewati langkah untuk membuat tujuan keuangan yang smart? Jawabannya klise. Lagi-lagi literasi keuangan dan ekonomi yang kurang. Beberapa orang tidak tahu betapa pentingnya untuk membuat tujuan keuangan yang smart. Bahkan, pengetahuan dasar tentang bagaimana kita mengelola pendapatan kita, menyisihkan uang sebagian untuk ditabung sebelum menghabiskan untuk keperluan kita masih belum merupakan pengetahuan yang umum untuk sebagian orang. Apalagi cara menganalisis instrumen investasi. Sayangnya, salah satu yang mengamplifikasi fenomena ini adalah kepercayaan bahwa ada jalan untuk menjadi kaya dengan cara cepat. Inilah yang mendorong beberapa di antara kita untuk mengambil keputusan finansial yang tidak rasional. Kita silau dengan cuplikan dan narasi cuan-cuan yang berseliweran di media sosial dari orang yang kita kenal atau orang yang sama sekali tidak kita ketahui. Peer pressure sangat terasa, sehingga mendorong kita untuk mengambil keputusan yang sama sekali tidak logis. Kita langsung terjun agar tidak tertinggal, berpikir, oh kalau misalnya dia saja bisa, pasti saya juga bisa dengan cara yang mudah. Lantas kita mengambil sebagian uang kita, kemudian menginvestasikannya ke beberapa produk investasi, tanpa menganalisisnya dengan seksama, berharap bahwa akan ada keuntungan yang dapat kita ambil. Padahal sebetulnya kita sedang berpisah dengan keuangan kita. Padahal hal yang dapat menolong kita untuk menghindari mengambil keputusan keuangan yang fatal adalah dengan memiliki tujuan keuangan yang smart. Kapanpun kamu menonton video ini, stop memiliki tujuan keuangan yang tidak jelas. Mulailah dengan tujuan keuangan yang baik. Mulailah dari akhir tujuanmu.